Pasti datang. Sorry ya mas, nungguin lama tadi kan. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, tadi itu ditungguin sama anak-anak buat yang namanya apa? Bimbingan untuk ujian TRB kan. Jadinya kan ditungguin. Tadi sih saya bilangnya jam 3 ya, tank ya. Tapi izinnya, Pak mau izin Pak, kami lagi ngeprint. Ya udahlah, excuse lah untuk anak-anak. Oh iya. Mas Ahmad. Ya, Ya, selamat datang terima di kasih Pak podcast of. Ya, sudah mengundang saya untuk hadir di wajib, podcast ini. wajib karena Ya. bukan klarifikasi. Kayak apa? Kayak artis-artis aja kalau klarifikasi. Enggak, maksudnya terima kasih sudah mengundang Terima saya di kasih. sini. Oh ya, waduh, salah itunya saya. Iya, siap, Ya, siap. Mas Ahmad. Wah, keren banget ini. Baru kali ini kan. Iya, betul. Baru kali ini. Tapi sebenarnya berapa lama sih udah di wisuda karya ini? Saya pertama menginjakkan kaki di Kudus itu tanggal 8 Februari. Hmm. Dan waktu itu kan ada ini pembukaan ya. Hmm. Jadi dari Februari tanggal 15, berarti sudah berjalan 3 bulan saat ini ya. Tapi Di wisuda aslinya karya mana? ini. Aslinya mana? Kalau saya lahir dari Garut, Garut. cuman kalau tinggal di Cianjur. Wah, orang Sunda. Orang Sunda, betul. Orang Sundanya gitu kan. Orang teh kan bisa bahasa Sunda juga. Oh, bisa bahasa Sunda, Pak? Oh iya. Ketik-ketik. Oh, sedikit ya, Pak ya? Saya juga sekarang lagi belajar bahasa Jawa Oh iya. di sini. Iya. Tak kira masnya ini dari apa? Dari sekitaran Kudus atau Jawa Tengah lah ya. Berarti untuk di sini itu tujuannya untuk apa? Kalau di sini tujuannya untuk mendidik anak-anak muda yang ingin mendapatkan ilmu, entah itu secara teori maupun praktek di Jepang. Di Jepang. Iya, betul. Berarti ini memang projectnya untuk ngajarin anak untuk ke Jepangnya nanti. Iya, betul. Ngajarin dalam bidang apa ini? Kebetulan kalau sekarang mengajar dalam bidang komunikasinya terlebih dahulu. Komunikasi ya? Ya, yakni bahasa Jepang itu sendiri. Cuman selain bahasa Jepangnya itu di sela-sela pembelajaran selalu disisipkan dengan kayak belajar budaya. Oh. Ya, entah itu kayak cara hidup dan peraturan dan norma yang berlaku di sana. Jadi nanti pada saat siswa atau mungkin calon di Jepang itu agar tidak terlalu kaget. Oke. Jadi sudah ada gambaran dari sini. Tapi kayak gitu. kalau untuk ngajarin kayak budaya kayak begitu ya, berarti ini Mas Ahmadnya itu udah pernah di Jepang dong? Sudah, puji syukur saya sudah pernah di Jepang. Alhamdulillah. Waktu itu tahun 2015 sampai 2017. 2015 sampai 2017 ya? Ya, Saya ke Jepang waktu itu 2014-an. 2014. Yang ke Hokkaido itu, yang saya Oh iya, cerita Hokkaido, kan, iya. Hokkaido. Itu berarti berapa 2 tahun ya di Jepang ya? Betul, 2 tahun. 2 di tahun. Jepang. Ngapain aja di sana? Di sana saya statusnya sebagai Ryugakusei. Kalau Apa itu? misalnya Ryugakusei di kita berarti pelajar asing. Oh, iya iya iya. Jadi saya di sana belajar bahasa Jepang. Kuliah selama atau 2 gimana? tahun. Sekolah bahasa. Sekolah bahasa. Ya, kalau kuliah tetap di Cianjur. Apa itu? Jurusan pertanian namun secara online. Oh, universitas? Universitas Surya Kencana Cianjur. Oh ya, Surya Kencana. Iya, Tahu. betul. Oh, tahu, Pak? Tahu. Oh, Saya sering main ke Garut benernya. Lewatnya pasti kan Cianjur kan. Jalannya nongki-nongki kanan kiri ini kebun teh ya kan. Oh iya iya iya. Iya kan, betul kan di situ. Itu kalau nggak salah sih. Iya betul. Emang banyak kebun teh kok. Itu lewatnya situ. Kebetulan kalau ke Garut lagi touring gitu kan, lewatnya situ. Terus? Nah, Berarti itu kayak STR dong. Kalau saya kan waktu di Jerman itu kayak STR, sekolah bahasa di Jerman itu. betul, kalau saya pun ya sekolah bahasa Jepang langsung di Jepang. Itu beasiswa. Kalau itu tidak kayak program dari fakultas. Ya, jadi siapa yang mau join silakan gabung. Tapi bayar sendiri. Betul, itu bayar sendiri. Tapi setelah dari Jepang itu mendapatkan license atau kayak gimana atau gimana? License dari Jepangnya kalau ini nanti tujuannya untuk ini ada nggak sih? Atau apa di tujuannya di sana hanya untuk kayak apa ya? Sertifikat gitu loh. Oh iya, kalau itu kebetulan kami pun dapat sertifikat yang membuktikan bahwa kami pernah belajar di sini gitu kan. Dan itu pun nanti bisa digunakan apabila ingin melamar statusnya sebagai guru pengajar bahasa Jepang. Oh gitu. Tapi jurusannya tadi di Satya Kencana apa tadi? Pertanian. Iya. Apa hubungannya antara pertanian dan bahasa? Karena kebetulan waktu itu dekan fakultas kami itu salah satu yang ambil bagian di organisasi
yang namanya Simolek. Oh ya, si Molek ya, Ya, benar-benar. Simolek itu mengadakan program untuk belajar bahasa Jepang di Jepang secara langsung. Namun kebetulan yang pertama itu dari fakultas kami. Oh gitu. Iya, betul. Karena kan dekan kami kan dekan di fakultas pertanian itu, otomatis apapun yang selalu dilakukan kan pasti fakultas kami terlebih dahulu. Kenapa? Fakultasnya unggulan atau kayak gimana? Kebetulan waktu itu fakultas kami salah satu-satunya fakultas yang sudah dapat ISO. Oh ya, ISO Iya, ya. iya. Terus Jadi oleh karena itu fakultas kami yang didahulukan untuk mengadakan program tersebut. bukan percobaan. Bukan, Bukan. iya. Saya jamin bukan. Oh, bukan. Tapi saat berangkat ke sana, kenapa milih Jepang? Kenapa mau dengan Jepang? Kalau saya kebetulan waktu cita-cita kecil sih tidak harus Jepang sih sebenarnya. Pengen lihat Ultraman? Enggak, enggak juga. Cuma waktu itu saya pengennya belajar di luar negeri aja. Setidaknya ingin tahu kehidupan di luar negeri itu bagaimana. Dan kebetulan waktu itu Jepang pun program tersebut gitu kan diadakan fakultas, dan kebetulan negara tujuan adalah Jepang. Saya pun berminat karena Jepang kan selain eh, selain budayanya yang menarik juga, kan teknologinya pun kan canggih, gitu kan, banyak hal-hal yang tidak ada di Indonesia lah, tapi ada di Jepang kan kayak gitu. Dan kebetulan saya juga melihat hal-hal yang bagus baik juga di Jepang gitu kan. Terus dari segi kedepannya pun kalau misalnya kita pernah ke Jepang gitu kan, kasarnya memiliki prospek yang bagus, kan kayak gitu. Soalnya kan oleh karena itu, oh ya sudah saya coba gitu kan untuk mengikuti program ini dari fakultas kami. Dan pada akhirnya saya mengikuti tes dan lain sebagainya, dan puji syukur lulus. Itu tesnya apa aja itu? Seperti sama kayak biasanya pakai psikotes. Sama nggak sih sama yang kayak LPDP gitu nggak sih? Ya PDP kebetulan saya tidak tahu ya bagaimana tesnya, cuma kayak psikotes pengetahuan umum sama kayak, cuma waktu itu saya psikotes pengetahuan umum tentang Indonesia dan pengetahuan umum tentang Jepang juga. Jepang juga. Itu tesnya tentang budaya berarti ibaratnya. Iya betul, budaya, terus kayak hari besarnya gitu. Hari besar itu di Jepang tuh ada hari besar apa aja, kayak gitu. Kalau di Jepang, berarti 2 tahun kan ya tadi di Jepang. Selain belajar di sana, ngapain aja? Apakah ada side job atau kayak gimana? Betul, selain belajar bahasa Jepang di sana, saya pun di sana part time yang tadi atau side job, cuman di sana disebutnya arubaito. Arubaito. Ya, saya side job. Jadi pada saat setelah belajar, dilanjutkan dengan melaksanakan side job tersebut. Ngapain? Waktu 6 bulan pertama saya di pabrik sayuran. Oh, Jadi ini pas dong pertanian ya nggak sih? betul. Heeh. Cuman hanya 6 bulan pertama. Jadi di pabrik tersebut saya kayak mengemas sayuran-sayuran yang dikirim dari, ada juga yang dari Hokkaido. Oh, oke. Iya, jadi kan Hokkaido kan terkenal akan produksi sayurannya kan yang banyak. Kayak puncak ya kalau di sini ya? Betul, Berarti kan sih? betul. Nah, waktu itu sayuran dari Hokkaido itu banyak dikirim ke tempat saya kerja dulu atau Baito dulu. Dan di tempat kerja tersebut si sayuran itu dikemas. Lalu dari itu biasa dijual ke supermarket. Perdagangannya itu lingkup Jepang atau sampai ke luar negeri sih? Kayak gitu. Setahu saya ini masih lingkup Jepang gitu ya. Lingkup Jepang ya? Masih lingkup Jepang. Ya, belum ada yang sampai keluar. Jadi side jobnya di situ? Ya, 6 bulan pertama di situ. Nah, dari setelah 6 bulan sampai saya selesai 2 tahun itu, lanjut di restoran. Waktu itu. Di restoran juga? Di restoran juga. Itu berarti 6 bulan kontrak dong berarti? Kalau untuk, iya, betul, 6 bulan di perusahaan pertama itu, iya kontrak. Tapi ada license nggak yang dibutuhkan di Jepang itu? Kalau sebagai part time cari job itu tidak perlu license apa-apa. Yang dibutuhkan? Yang Kemauan. Nah itu betul, kemampuan yang soalnya kan itu pun pada saat awal-awal itu sama kayak statusnya masih magang, kayak gitu. Jadi kayak license khusus misalnya harus punya
lisensi memasak misalnya kayak gitu. Oh, gitu. Itu tidak Nggak perlu. iya, tidak. Mic-nya deketin dikit, Mas. Oh iya, Mic-nya deketin aja. siap. Yang deket-deket. Apa? Terus kalau selama 2 tahun itu langsung ke restoran apa nih? Jangan-jangan mie ramen, ntar yang datang Naruto lagi. Itu gimana? Kebetulan yang mie ramen yang ada Naruto-nya ini kebetulan pernah ada Tapi di emang ada? tempat. Iya. Jadi Naruto itu apa ya? Kayak semacam penghias makanan. Jadi yang bentuknya kayak gini, kayak bunga gitu, Iya, putih. iya. Gitu kan ada apinya kayak gitu. Nah, sebenarnya sih saya waktu itu nama restorannya disebut Jitoko. Jitoko. Apa itu? Jitoko. Jadi restorannya Jepang. itu ya restoran khas Jepang, namun lebih ke menunjukkan apa ya? Menghidangkan masakan yang banyaknya itu menggunakan ayam, daging ayam. Gitu. Dan daging ayam pun ternak sendiri. Dan telur-telurnya juga itu hasil dari ternak ayam tersebut. Gitu. Jadi Kasian banget ayamnya udah bertelur dimatiin juga ya kan? iya betul, dan itu ayam juga spesial lagi, jadi nggak bisa menggunakan ayam di luar yang diternak sama Kenapa? perusahaan di toko tersebut. Kenapa itu? Soalnya yang pertama menjaga kualitas ayam juga, soalnya kan kalau ayam di toko sama ayam biasa kan berbeda. Jadi kalau berdasarkan yang saya pernah lihat dari gambar, ayam hasil ternak dari Jitoko itu sedikit kekar kalau di manusia ya. Oh, Kalau fitnessan laki terus ya, mungkin six ya. pack gitu ya. Oh gitu. Iya, dan dari telur pun si kuning telurnya itu lebih kental warnanya, lebih ke oranye. Pak, belajar di situ, Pak. Iya, nah lebih banyak itu menggunakan ayam, entah itu ayam panggang, ayam goreng, ayam apalah gitu, ayam yang setengah matang, cuman dijadikan sashimi. Oh. Iya, jadi matang di luar tapi dalamnya tuh mentah gitu maksudnya. Oh gitu Kayak ya. gitu, sampai kayak gitu. Berarti Ada biar juga. melar-melar kayak gitu. Iya, Tapi benernya betul. itu sehat nggak sih? Sebenarnya Kalau sih makan makanan yang kayak mentah kayak begitu kan, karena kan kayak sushi, contohnya kayak sushi ya, sushi atau apa ya, yang sashimi ya, yang sashimi apa ya, yang daging-daging apa ikan yang mentah itu, iya. sashimi ya namanya. Iya. Itu kan katanya itu bisa menyebabkan kanker atau kayak gimana? Benernya kalau dari Jepangnya sendiri itu nganggapnya itu kayak gimana sih? Kalau terkait masalah kesehatannya sih saya belum tahu pasti ya Pak. Cuman sesuai yang pernah saya baca, kemungkinan timbulnya penyakit gara-gara makanan mentah itu bisa saja terjadi. Soalnya kan di makanan mentah itu kan terdapat mungkin parasit-parasit yang tidak diketahui oleh manusia Bener, gitu bakterinya kan. banyak Bakterinya itu, banyak kan iya kayak kan gitu. Cuman katanya bagi orang-orang, soalnya nah kalau misalnya orang-orang yang bikin sushi sashimi itu, nah itu baru ada license-nya. Oh gitu. Nah, katanya yang pernah saya dengar dari cerita teman-teman saya di Jepang pun, untuk membuat sushi pun itu ada tekniknya. Dan sushi pun ada tekniknya agar kasarnya tidak terlalu berbahaya lah untuk tubuh katanya gitu. Apa bedanya dipotong biasa dengan potongan yang kayak gitu-gitu, ya kan? Apa Kalau bedanya? Pernah nggak sih Mas Ahmad ini motong-motong sendiri, cobain lah gitu kan? Pernah nggak sih? kalau membuat sushi secara realnya gitu ya, agar benar-benar tidak bau, tidak Amisnya itu ya? tidak amisnya gitu kan, amisnya itu hilang gimana gitu, saya juga belum pernah. Cuman kalau misalnya teknik cara memotongnya kayak gitu, saya juga pernah praktik di restoran tempat saya kerja. Berhasil? Berhasil. Berhasil? Soalnya yang pertama itu pisaunya harus benar-benar tajam sekali, bahkan kasarnya tumpul sedikit pun nggak boleh. Soalnya kan daging itu kan benar-benar apa ya, kenyal gitu ya. Oh, Kan kalau masih misalnya fresh ya? iya betul. Jadi kalau misalnya pisau agak tumpul itu, jadi pasti bakal macet pada saat memotong. Jadi bukan hanya kayak jalan tol aja yang macet. Betul. Ternyata ikan juga bisa macet. Juga. Iya betul. Jadi pada saat memotong daging mentah tersebut, asah dulu pisaunya. Pastikan benar-benar tajam. Kalau saya di rumah saya itu ibu saya kadang-kadang motong tempe aja macet gitu kan. Ini sama ikan yang nggak boleh macet ya kan. Iya, Pantesan betul. itu yang mahal ya. Kalau di Jepang itu benernya kayak sashimi, kayak sushi itu mahal nggak sih? Kalau di Indonesia kan biasanya kan mahal, ya kan? Ya. Sebenarnya sih kalau sushi di Jepang mungkin bisa dibilang murah juga ya. Murah juga. Kayak di sini kayak Asal nasi jangan Padang. dirupiahkan sih. Soalnya Oh, kan, baik. Iya. Itu solusi yang baik sekali. iya betul. Soalnya kan kalau apa-apa kalau misalnya nanti serba dirupiahkan kan itu pasti hitungannya mahal. Iya bener sih. Kan gitu. Jadi kan nanti Introvert sendiri kita nanti gara-gara itu ya kan. ya, nah mungkin disesuaikan dengan pendapatan pekerjaan kan kayak Tapi gitu. bukannya yen itu hampir sama dengan rupiah ya? 1 yen itu kan 100 rupiah dong kalau di sini. 1 yen, iya betul 100 rupiah. Cuma nanti kalau jadi gini,
nominal terbesar di Jepang itu kan 10.000. Oh iya. Nominal terbesar kan 10.000. Nah 10.000, satu lembar 10.000 yen itu setara dengan 10 lembar uang kita 100.000. 1 juta dong. 1 juta, betul, hampir seperti itu. Oh berarti kayak $100 itu ya kalinya ya? Iya gitu, jadi satu lembar itu setara dengan 10 lembar uang kita. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya membicarakan murah atau mahalnya sushi di Jepang, kalau menurut saya sih murah. Kayak gitu, soalnya saya juga di sana lumayan sering juga makan sushi sama sashimi. ya. Dan bisa dibilang ya masih terjangkau harganya. Kayak gitu. Minat nggak di sini bikin jualan sushi gitu? Lumayan kan dari Cianjur datang ke Kudus jualan sushi gitu kan? Di sini masih belum ada ya Bu ya? Bu Putri ya? belum ya. Sudah kayaknya ya, saya pernah. Tapi sushi beneran atau sushi Susanti itu nanti jadi? Ada nggak sih Bu? Ada ya? Ada. Pak Imam, kemarin ada pertanyaan di kolom komentar YouTube itu kan. Yang namanya Bu Putri itu yang mana sih? Jadi pengen di inframing juga. Seriusan Mas? Oh, udah nonton belum? Yang channel yang kita yang kemarin-kemarin? Belum? Yang baru yang kemarin yang Bapak Pak Muzaki, ya ya, kan? baru yang itu. Keren banget ya kan? Ya, S3 betul. Belanda tuh ya. Itu di dalam komentar situ, yang mana sih Bu Putri kok dipanggil-panggil mulu ya kan? Mau Yang paling cantik. yang paling cantik katanya. Bu, in frame Bu. Aduh, malah gedek. Oh ya Bu, buat yang teman-teman yang ada lagi nonton podcast off, ini namanya podcast off Mas. Podcast off. Cast off, artinya lah lepas tali kita siap untuk berlayar gitu kan. Oh gitu. Cast off. Ini Bu Putri lagi dalam headline banget itu di dalam komentar podcast itu bahwa Bu Putri itu yang mana sih kok disebutin mulu ya kan. Itu namanya Bu Putri. Oh gitu. Ah ya, aturan harus in frame kan. Ya kan. Cuman tadi ditawarin, aduh Pak, nanti kecantikan saya dinikmatin banyak orang lagi Pak gitu kan. Tapi gimana? Kalau Mas Ahmad, menurut Mas Ahmad cantik nggak? Cantik. Cantik ya, ya kan. Di antara kita yang paling cantik ya Bu Putri ya kan, nggak ada yang lain gitu kan. Emang benar. Ini pinter banget ini mujinya Bu. Oh ternyata banyak ditanyakan di kolom komentar ya. Iya bener rame banget. Padahal belum pernah melihat. Iya wujud nanti aslinya. nanti kita ada waktunya untuk Bu Putri untuk masuk. Bu kalau nggak mau in frame gak digaji. Gajinya cut potong ya. Iya, Terus kembali lagi Mas Ahmad. Ya. Di Jepang selama 2 tahun itu dapat kayak uang saku nggak sih dari pihak supporting? Ada supporting nggak sih kalau program kayak gitu? Kalau sebetulnya kami Sponsor kita gitu. dari universitas sih sama Simolek. Tapi dapat uang saku. Kalau uang saku sih dapat, cuman tidak sering soalnya kan kita ada yang kerja part time itu. Iya betul. Untuk itu ya. Berarti nggak di 100% dari apa ya kayak beasiswa kayak itu enggak ya? Iya enggak betul. Berarti berusaha untuk survive sendiri di sana. Iya betul. Terus gimana rasanya di sana? Selama di sana sih yang pertama yang pasti senang ya. Senang dan soalnya selain saya ketemu dengan orang-orang Jepang gitu kan, Ultraman Naruto, itu saya juga bertemu dengan orang-orang dari Filipina, dari Rusia, dan dari negara asing lah, jadi bukan dari negara Jepang aja. Soalnya kan kita itu kan belajar di sekolah bahasa Jepang yang kebetulan semua pelajarannya itu dari luar negeri, dari orang asing semua, kan dari Rusia, dari Amerika, dari Filipina, dari Vietnam juga, Thailand juga. Tapi tujuan mereka itu untuk apa di situ? Untuk bekerja atau hanya sekedar untuk dapat license? Untuk mereka sama tujuan awalnya itu belajar bahasa Jepang, cuman karena mereka tujuan akhirnya itu untuk bekerja, jadi untuk mendapatkan visa kerja itu tadi. Visa kerja ya, di Jepang di itu Jepang ya? Betul. Dan beberapa juga sama ada yang untuk mendapatkan license kayak gitu. Cuma kan kalau untuk license kan tetap harus lanjut sekolah lagi gitu ya, kayak gitu. Kalau di sini Mas Ahmad setelah lulus dari sana kemudian kok bisa sampai sekarang itu gimana? Awal mulanya masuknya dari mana sih? Ini kan gabung Hamaren kan? Oh ya. Hamaren atau Hamaren sih? Hamaren. Hamaren. Ya. Artinya apa itu Hamaren? Hamaren itu sebenarnya diambil dari Hamamatsu. Hamamatsu itu nama kota yang ada di provinsi, mungkinnya kalau di kita provinsi Shizuoka. Shizuoka. Ya, nah di Shizuoka itu ada Hamamatsu. Nah, karena kebetulan kantor representatif Hamaren di Jepang itu kantornya ada di Hamamatsu gitu. Nah, REN-nya itu artinya satu kesatuan, united gitu kan. Jadi
Hamamatsu sama Ren disatukan jadi Hamaren. Hamaren. Itu ada klub bolanya gak sih di situ? Hamaren. Enggak. Jadi Hamamatsu United tuh namanya kayak Iya, gitu. Hamamatsu United, Hamamatsu Ren disatukan jadi Hamaren. Berarti itu belajarnya juga di kota Hamamatsu itu juga. Kalau saya waktu itu belajar bahasa Jepangnya di daerah yang namanya Utsunomiya, Utsunomiya. Tochigi, Apa? Tochigi, Kochidi. provinsi Tochigi. Oh, Tochidi. Iya. Kalau misalnya jarak dari Tokyo itu ke utara, Ke ke utara atas dan pakai kereta itu butuhkan waktu 1 jam 45 menit. Itu naiknya kereta yang biasa atau Shinkansen gitu. Kereta yang biasa. Kereta yang Tapi biasa. udah pernah naik Shinkansen, cobain belum? Kalau Shinkansen saya kebetulan belum pernah. Kenapa? Mehong. Yang pertama bisa dibilang tiketnya mahal 2 kali lipat. Terus yang kedua, meskipun ini juga tetap sama-sama kereta sih ya kayaknya menurut saya. Jadi saya rasa yang namanya kereta biasa ini pun saya rasa udah cepat gitu maksudnya. Jadi Shinkansen pun ya kayaknya sama-sama aja sih. Tapi 300 km per jam loh. Iya, Kekencangannya ya kan? Iya. Kayak MotoGP atau moto apa tuh F1 lagi ngebut gitu. Iya betul. Gitu. Saya juga pernah lihat simulasinya di YouTube, bahkan katanya ada yang sampai 500 km per jam. Iya benar, kencang banget kan? Iya Nggak betul. pengen coba? Nggak pernah coba kalau saya. Belum ya? Iya. Belum. Siapa tahu nih ini nanti kan ke sana. Amin, Lagi. amin. Tapi ada rencana tuh balik ke Jepang lagi ya? Rencana ada, cuman untuk saat ini pengen di Indonesia dulu saja. Tapi Budaya udah nikah belum sih? Belum. Belum? Iya. Kok belum? Sama dong kita. Sama dong kita. Ya kalau saya belum kepikiran untuk menuju ke sana sih. Karir dulu ya. Karir Tapi dulu, ngomong-ngomong usia berapa sih? Saya usia 25. 25. 25. Oh sama, saya 21 sih soalnya. 21? Ah 17 ya Pak ya? Baru manusia 17 kemarin dong berarti ya? Iya. 25-an ya? Masih lama, tenang Masih aja. lama. Iya, Belanda betul. masih jauh. Iya betul. Kalau di Jepang, itu setelah gabung dengan Hamaren, itu gimana itu waktu ceritanya? Waktu itu kan saya sebenarnya menyelesaikan kuliah dulu di sini, di Cianjur maksudnya. Lalu pada saat di Cianjur saya diundang untuk, saya kan ada lowongan di Hamaren itu, dan kebetulan saya diundang oleh salah satu rekan saya yang kebetulan ke Jepang bareng juga nih, cuman teman saya ini Udah keterima lebih duluan di Hamarennya. Dan waktu itu membutuhkan lowongan baru dan saya pun dikenalkan dengan Hamaren. Saya coba apply gitu kan, seperti biasalah kayak Lamar prosedur ya melamar kerja. Saya wawancara dan puji syukur diterima di Hamaren. Pada saat sudah berapa lulus. tahun? Saya awal masuk di Hamaren itu November 2018 ya, berarti 2 tahun kayaknya. Mau jalan 3 tahun berarti. Mau jalan 3 Iya. tahunan ya, oke. Terus kok sampai ke SMK Wisuda Karya Kudus? Itu gimana ceritanya? Karena waktu itu ada di Hamaren itu kan ada yang namanya tim rekrutmen, ya Pak. Nah tim rekrutmen itu kasarnya ingin membantu perusahaan untuk apa? Scouting lah ya. Yang pertama ya ekspansi gitu kan, yang kedua ingin agar calon-calon yang ingin ke Jepang itu agar dipermudah gitu. Saya yakin kan di daerah sini pun kan pasti banyak yang pengen ke Jepang gitu, cuma kan belum tahu caranya. Nah kami terutama di tim rekrutmen itu melihat hal tersebut, oleh karenanya waktu itu tim rekrutmen kami menghubungi pihak sekolah untuk menjalin kerjasama. Berarti dari Hamarennya sendiri yang menghubungi SMK Wisuda Karya? Betul. Kenapa harus Wisuda Karya Kudus? Kalau itu sih, kalau itu saya kebetulan kurang tahu kalau itu. Kenapa harus Wisuda Karya Kudus? Karena waktu itu kebetulan tim rekrutmen kami itu salah satunya orang Jawa. Jadi mungkin tim rekrutmen kami itu salah satunya itu mungkin sudah hafal betul. Oh di sini dari sekolah Jawa mungkin iya kayak gitu. Terus kalau di sini itu mainnya itu kayak kontrak atau memang dipatenkan nanti selama berapa tahun atau per 5 tahun sekali nanti perpanjangan lagi atau kayak gimana? Maksudnya di Kudusnya berapa lama gitu? Kalau saat ini sih saya belum menerima instruksi sampai kapannya. Jadi kemungkinan sampai saya dapat instruksi kembali, mungkin saya akan terus di sini. Jadi unlimited ya? Iya, betul. Lama-lama deh di sini biar pinter bahasa Jepang semua, biar nggak yang diketahui cuman kimochi aja ya kan.
Iya, betul. Siap. Iya, itu yang apa yang diketahui kan gini, banyak anak yang pengennya ke Jepang itu karena teknologinya bagus. Mm, Lapangan pekerjaan itu bagus betul. juga, ya kan? Terus apa tuh kedisiplinan. Iya, Itu betul. nggak kerasa nggak sih kalau masalah kedisiplinan itu bedanya Indo dengan Jepang? Pertama, sangat-sangat kerasa kalau membicarakan masalah kedisiplinan. Jadi gini, kalau misalnya di Jepang itu, kalau misalnya kita nih mengadakan acara jam 4 gitu kan, maka pada saat jam 4 pun itu benar-benar sudah dimulai. Kan kayak gitu. Jadi tidak ada istilah Nggak kayak telat. ada telat kayak tadi. Iya. sih, iya kan? Jadi kayak tidak ada istilah telat 1 menit lah, satu itu. Jadi benar-benar 4 pun jam 4 gitu kan. Makanya dikenal di Jepang itu yang disebut Dandori Hachibu. Jadi Dandori Hachibu itu persiapannya 80%. Yes. Nah, 20% itu kita tinggal melaksanakannya. Kan kayak gitu. Terus bukan hanya itu juga, kayak kendaraan kayak bis, lalu kereta, itu pun sama, sudah semua serba tepat waktu. Jadi kalau misalnya berdasarkan yang kita baca di jadwal gitu kan, jadwal keberangkatan, kalau misalnya katanya kereta datang jam 1.45 nih, maka kereta pun datang jam 1.43 gitu kan. Nah, selama 2 menit itu menaikkan dan menurunkan penumpang. Baru jam 1.45 berangkat. Kayak gitu. Oh, cepet banget. Iya, Tapi ini betul. kalau Mas Ahmad dan tim, berapa orang sih pengajarnya di sini itu? Kalau untuk saat ini yang ada di sini ada 2 pengajar. 2 pengajar. Ya. Kalau total dari keseluruhan pengajar termasuk salah satu saya, itu ada 4. Ada Yang 4 ditempatkan pengajar. di Kudus. Kalau yang ditempatkan di Kudus 2. 2. Sebenarnya sih ada 1 lagi 3. Cuman kebetulan yang salah satu rekan kerja saya ada musibah di kediamannya. Jadi saat ini sedang pulang ke kediaman dan bekerja secara WFH. WFH dulu Ya, ya. jadi di sini berdua, dan satunya lagi itu di kantor pusat khusus untuk mengajar calon-calon yang sudah keterima dan siap berangkat. Jadi yang kasihnya pemantapan akhir. Berarti ini di sini nanti juga selain ngajarin juga seleksi juga dong. Betul. Hmm. Jadi nanti kalau misalnya ada job nih, ada training order gitu kan, nah kami bisa mempersiapkan di sini dan dilaksanakan seleksi pun di sini. Kayak gitu. Berarti setelah itu pemilihan kayak perusahaannya mana, pekerjaan untuk apa, itu dibantu sama Hamaren atau kayak gimana? Betul. Jadi pada saat nanti ada job training order, nanti dari Hamaren Jepang itu menyampaikan ke kami, Hamaren Indonesia. Nah, baru Hamaren Indonesia itu mengumumkan kepada siswa, ini ada pekerjaan untuk job ini nih, dari perusahaan ini, kotanya tuh di sini. Nah, jadi pada saat itu kami pengumpulan kayak pembunuhan kandidat. Misalnya kandidat yang dibutuhkan itu ada 5 orang. Maka kan kita pembunuhan kandidatnya itu dikali 3. Jadi ada 15 orang kandidat. Gitu kan. Nah, baru pada saat itu apabila kandidat terpenuhi, maka mengikuti prosedur-prosedur yang lainnya. Kayak gitu. Prosedur-prosedur yang dimaksud pada saat ini semua siswa itu, kandidatnya itu wajib mengumpulkan atau memperlihatkan video perkenalan diri menggunakan bahasa Jepang. Kan kayak gitu. Jadi kita syuting nih, bikin video perkenalan diri kita gitu kan, menggunakan bahasa Jepang, lalu nanti videonya itu dikirimkan ke pihak Jepang untuk dilihat. Berarti ini Hamaren sebagai fasilitator penyalur dong. Betul. Lebih mudahan mana kalau lewat Hamaren atau lewat biasa aja? Kalau saya sih justru lebih enak di Hamaren ya. Karena bukan Anda kerja sendiri di sini loh ya, bukan loh ya. Bukan. Nggak, Soalnya memang jadi pada saat nanti sampai siswanya benar-benar di Jepang itu, kami benar-benar membantu. Jadi pada saat nanti di Jepang pun, tiba di Jepang pun nanti akan tetap dipantau oleh Hamaren yang ada di Jepang. Jadi kasarnya kita itu secara keseluruhan dari mulai siswanya itu terpilih, pada saat siswanya nanti sudah selesai kontrak magang pun kasarnya tidak akan lepas komunikasi dengan kami. Tapi ini kan gitu. Magang. Ya. Ceritanya magang ya? Magang, betul. Magang. Untuk kayak kerjaan gimana? Bidang pekerjaannya maksudnya, Mas? Nanti kalau umpamanya udah lulus, selesai magangnya, mereka kan mau kerja ya? Mau kerja kan nanti setelah itu. Itu apakah difasilitasi Hamaren lagi atau gimana? Nah, kalau kita apabila kontraknya itu sudah selesai, kita tanya dulu ke si pemagangnya, apakah
akan meniti karir gitu kan untuk bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia atau mungkin balik lagi ke Jepang atau ingin jadi pengusaha kayak gitu. Nah itu pada saat proses-proses pada saat siswa mendapatkan keinginannya itu pun nanti akan kami bantu. Tapi pasti nggak mungkin dong mereka akan milih aku pengen jadi pengusaha langsung gitu kan. Pastinya pengennya ngumpulin duit dulu, kerja pengalaman juga Iya. kan itu yang penting juga kan. Betul. Itu kebanyakan balik lagi di sana ataukah kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia? Untuk saat ini kita kebetulan baru banget ada siswa yang mau kontraknya beres. Nah, pada saat itu dan rencananya itu berakhir di tahun ini dan mereka kebanyakannya itu lanjut kerja di Jepang. Balik lagi ke Jepang. Balik lagi ke Jepang, iya betul. Cuman karena kontrak dengan Hamarnya itu sudah selesai gitu kan, dengan kontrak perusahaan itu sudah selesai, jadi kami hanya bisa bantu sampai pemagangnya tersebut sudah dapat pekerjaan yang baru. Jadi nanti kalau misalnya siswanya itu sudah dapat pekerjaan yang baru, nanti semua serba dilakukan sendiri. Kayak gitu. Cuman kami tidak menutup kemungkinan apabila nanti misalnya nih kesulitan meminta bantuan. Nah, kami pun nanti apabila bisa membantu, kami pun akan siap membantu. Gitu. Kayak Berarti gitu. masih difasilitasi Betul. lagi ya. Sampai siswanya itu dapat benar-benar bekerja lagi gitu rasanya. Terus Ya. di Kudus sendiri, selain di Wisuda Karya Kudus, apakah dari Hamaren ada yang ditempatkan di sekolah-sekolah yang lainnya atau bagaimana? Di lingkup Jawa Tengah deh. Oh, kalau lingkup Jawa Tengah hanya ada di Kudus. Hanya ada di Kudus. Di Wisuda Karya Kudus. Wih, Kayak gitu. Oh, berarti ini spesial banget, fasilitas Betul. spesial. Iya, Pak Imam, betul. kita bikin pamflet yang baru deh Pak, fasilitas spesial itu Hamaren ini. Tapi benernya ada nggak sih, selain lembaga diklat dari Hamaren ini ada nggak? Maksudnya, Lembaga pembelajaran kayak bahasa ini selain Hamaren? oh selain Hamaren, Nah, sebenarnya tentunya ada. Tentunya ada. Tentunya ada. Yang Banyak. negeri dan swasta pun ada. Ada yang negeri dan swasta? Iya. Baru tahu loh saya loh. Seriusan? Kalau negeri pasti pemerintah yang melaksanakan. Oh. Dan namanya itu terkenal yang disebut dengan IM Japan. IM Japan. Iya. Nah, sementara kayak swasta banyak. Kalau swasta pun banyak. Banyak. Di mana-mana, iya. Bukan hanya Hamaren. Bukan hanya Hamaren. Tapi itu berdasarkan kalau Hamaren kan punya indukannya di Jepang gitu ya kan. Betul, kata representatif. Di Jepang kan. Kalau yang program yang lainnya apakah juga ada di Jepang juga kah atau itu hanya program mandiri dari seperti kayak gue pernah ke Jepang nih terus saya mau ngajarin masyarakat yang sekitar saya lah kayak gitu. Ada. Beberapa ada yang kayak gitu. Jadi saya pengen mengajar bahasa Jepang karena ada pengalaman ke Jepang. Beberapa ada yang kayak gitu. Cuman statusnya belum bisa memberangkatkan kalau misalnya kita belum punya izin dari kementerian. Oh iya, Ya. ketenaga kerjaan ya. Iya gitu. Jadi kasusnya kalau yang seperti itu, jadi nantinya nginduk ke lembaga yang bisa memberangkatkan. Kayak gitu. Apa itu kayak lembaga kayak pemberangkatan, TKI kayak gitu ya, tenaga kerja Indonesia atau kayak gitu nggak? Kalau lembaga TKI itu beda. Oh beda lagi. Ya, TKI itu kan pasti selain Jepang gitu kan, dan seharusnya kan pasti sebagai tenaga kerja. Kalau ini disalurkannya itu ke lembaga yang benar-benar memberangkatkan ke Jepang dan satunya sebagai magang. Kayak gitu. Dan puji syukur Hamaren pun sudah bisa memberangkatkan siswa. Jadi nanti siswa itu berangkat atas nama kami, bukan atas nama lembaga lain. Kayak gitu. Berarti atas jaminan dari Hamaren sendiri Iya, kan. betul. Walaupun dari sekolah banyak yang lainnya. Iya. Tapi di Wisuda Karya sendiri peserta didiknya untuk program dari Hamaren ini apakah dari SMK Wisuda Karya saja ataukah yang lainnya? Ada. Ada yang dari luar dan umum juga ada, cuman lebih dominan dari SMK Wisuda Karya Kudus. Oh iya. Jumlah berapa sih total untuk yang belajar sekarang? Total ada 27. 27. 25-nya itu dari Wisuda Karya Kudus. Yang duanya itu luar. baru dari luar. Dari Jawa Tengah juga. Dari yang satu dari Temanggung, satunya lagi dari Tegal. Iya. Tapi di situ ini apakah karena dalam rangka pandemi ini jadi yang diterima peserta didiknya itu hanya sedikit atau kayak bagaimana? Ataukah ini memang program patokannya khusus untuk 27 orang gitu? Sebenarnya waktu itu yang mendaftar dan seleksi itu kebetulan ada sekitar, kalau tidak salah lebih dari 27 ya, cuman kan ada yang gugur, ada yang mengundurkan diri, kayak gitu. Jadi yang bertahan itu ada 27 orang. 27 orang. Iya, jadi kami tidak
tidak membatasi harus segini siswa gitu, enggak. Berapapun kami terima, namun sesuai dengan gelombangnya. Cuman waktu itu karena ada yang gugur, ada yang dan lain sebagainya, jadinya tersisa yang bertahan sampai sekarang. Itu gugurnya karena 27. sistem atau memang kemauan dirinya sendiri itu sebenarnya? Ada banyak faktor siapa ya, terutama ada dari faktor keluarganya juga. Kenapa? Karena salah satunya ada yang mengundurkan diri dari pelatihan ini karena anak tunggal nih. Oh Iya. Bu Putri, anak tunggal juga. Anak Bu tunggal. Putri lagi. Kan? Iya, jadi anak tunggal dan orang tuanya itu katanya sangat sulit untuk memberikan izin. Sama Oke, kayak Bu kayak Putri. Bu Putri juga sama Oh tuh. gitu ya, Bu. Mau ke luar negeri, kan Bu Putri juga bahasa Inggris ya, Bu ya? Dari bahasa Inggris juga kan. Sastra ya? Oh, no. Oh, Pendidik ya, pendidikan. pendidik. Itu juga katanya pengen experience untuk ke luar negeri. Waktu itu ngobrol bareng-bareng gitu kan. Oh iya toh, diri saya juga kaget dong. Ya kan. Oh, berarti ini ada yang cita-cita tak tersampai atau kayak gimana. Tapi beda sama saya, seriusan. Kalau saya mau mau pergi kemana aja silahkan deh gitu kan. Oh, Akhirnya iya. saya mencelat-mencelat deh kemana-mana. Akhirnya. Oh iya, sama Itu pas nggak saya ada juga. aturannya gitu. Anak cowok kan biasanya. Anak cowok biasanya ya. Biasanya kan cuman ngabisin beras doang. Silahkan pergi aja gitu kan. Iya betul. Terus ini untuk programnya untuk Amaren ini, untuk tiap peserta ini berapa bulan? Untuk peserta ini berapa bulan sih selama di Wisuda Karya? Jadi sama wisuda kayak ini siswa itu kami targetkan selama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan sampai siswanya itu mendapatkan sertifikat license bahasa Jepang level N4. N4. Jadi kalau di bahasa Inggris mungkin dikenal dengan TOEFL. Itu levelnya apa sih? Nah, kalau dari bahasa Jepang itu disebut dengan N1, N-nya itu Nihongo. Nihongo. Jadi Nihongo itu artinya bahasa Jepang. Oh, jadi channelnya Nihongo Japan itu ya kayak Iya. gitu ya kali ya? Iya, betul. Oke, I see. Jadi N1 sampai N5. Nah, kalau N5 itu benar-benar dasar sekali. Iya, N5 itu. Nah, N4 itu kasarnya apa ya? Sedikit lebih tinggi daripada N5 dasar gitu kan. Lalu N1 itu sudah benar-benar expert dari segi bicara pun sudah mampu, kasarnya baca koran yang penuh dengan tulisan cacing pun sudah mampu. Itu tulisannya benernya tulisan apa sih? Kanji itu? Disebut kanji, iya betul. Kanji ya? Tapi bener, saya pernah dengar tuh kalau tulisan Jepang itu ada yang levelnya kanji, ada yang apa gitu. Bener gak sih? Ya, jadi sebenarnya pembelajaran kanji pun per masing-masing level itu beda. Jadi kayak kalau N5 berarti kan kanji itu yang mudah-mudah dan yang coretannya pun sedikit. Nah, kalau misalnya udah level N1 itu kan pasti coretannya pun lebih banyak, lebih rumit, lebih kompleks juga. Tapi kalau di sini mereka udah diajarin juga dong cara gimana baca huruf cacing gitu kan? Sudah. Okay. Kebetulan siswa itu sudah belajar sekitar 50 kanji beserta dengan ribuan cara bacanya. Tapi hasilnya gimana? Anak-anak bisa nangkep cepet nggak? Atau ada yang lemot, ada yang cepet kayak gitu nggak sih? Puji syukur beberapa sudah banyak yang nangkep Ini kata-kata cepat. beberapa ini berarti banyak ini yang lainnya. Iya. Gitu. Soalnya pada saat saya dites ini cara bacanya apa? Kebanyakan sudah bisa menjawab. Oke. Toh pun mereka tidak tahu cara baca pun sudah tahu cara maknanya dari kanji. Jadi sebenarnya kan kanji itu kan makna simbol ya, simbol. Jadi kalau misalnya Naruto ini. Iya, nah kayak gitu kan. Kalau lambang yang di jidatnya Naruto itu apa itu artinya? Oh, kalau itu bukan kanji, itu hanya simbol biasa. Oh, simbol. Cuman kalau yang tato yang ada di keningnya Gara itu, nah itu baru nama kanji apa dan dibacanya ai. Ai itu cinta. Ai si Teru dong. Iya, betul. Itu. Ai itu Berarti cinta. ai itu love gitu. Betul. Teru itu berarti Ai si Teru itu apa ya? Jadi kata kerja, jadi mencintai. Oh. Ai itu mencintai. Betul. Ai si Teru, kalau orang bilang ai si Teru berarti salah dong. Sebenarnya bisa. Kurang komplit dong. Bisa, cuman tambahin mungkin anata itu kamu. Anata o ai si Teru, mencintai kamu kayak gitu. Anatao ai si Teru. Teru. Wah, Betul. cocok dipraktekin nanti pulang. Iya, boleh, silakan, Pak. Iya. Hah? Iya, ada dong nanti dong. Pastinya. Halo gitu kan. Iya, kayak gitu. Berarti Anatao ini ai si Teru. Betul. Wah, ini kalau ini nanti nonton ya kan. Mau dipraktekin di rumah silahkan ya kan, pura-pura romantis ya nggak sih? Walaupun kebanyakan bohong gitu. Iya, betul. Beberapa siswa juga sudah
mulai bisa membuat kalimat yang kasarnya nanti kalimat-kalimat gombal tapi dasar gitu Oh kan. gitu. Iya kayak Jangan-jangan gitu. ini Mas Ahmad ini raja gombal juga di sana. Enggak juga Pak. Kira-kira kalau di Jepang, udah Ya. berapa banyak cewek yang dibikin hilaf? Enggak ada sih Pak. Nggak ada. Teman banyak. Teman banyak. Cuman kalau yang dibikin hilaf enggak Tapi ada. urusannya memang tupoksinya memang belajar. Gue mau belajar. Saya Iya mau betul, belajar. dan berteman intinya. kayak Mau gitu. berteman ya. Tapi Iya, ada. betul. Ada apa, Pak? Ada teman ceweknya juga di sana. Oh ada. Nah. Ada. Soalnya tapi teman cewek Jepang itu kebanyakannya itu dari tempat kerja. Oh. Tempat kerja di restoran yang tadi. Oke. Saya pernah nonton apa tuh YouTube itu yang namanya Neo Japan. Oh New Japan? Neo Japan. Oh New Japan, oh iya. Nah, iya. Neo Japan itu kan istrinya orang Jepang tuh. Iya, Ya kan? Orang Jepang kan istrinya. Cantik ya. bisa dibilang cantik. Tapi benernya orang Jepang itu lebih condong melihat seseorang itu lewat fisik atau kayak gimana sih? Kebanyakan kan gini, sorry. Kayak bule. Orang bule, cewek bule itu milihnya kayak orang Indonesia yang rada hitam-hitam. Padahal kalau dinilai dari kita itu kayak wah hitam kayak gini kan biasanya kan ada yang orang-orang yang milih-milih kayak begitu kan. Bahkan bule juga pernah ngomong sama saya kalau umpamanya sukanya yang putih-putih. Nanti orang bule menganggapnya oh kayak sapi kayak gitu kok kamu suka sih. Nah, terus itu kan jadi persepsinya orang kan beda-beda. Sebenarnya kalau di Jepang itu gimana sih? Kalau mungkin untuk yang persepsi yang tadi mungkin di Jepang pun kayaknya ada. Cuma Ada ya? kalau berdasarkan pengamatan saya, Jepang itu justru kalau misalnya ini tidak kelihatannya tidak terlalu pemilih-milih kalau saya. Cuman yang pasti orang Jepang itu kebanyakan kalau misalnya kita tidak tegur duluan mereka jutek. Oh itu. Iya, Ya hidupmu gitu. hidupmu iya jadi kayak masing-masing. Cuman kalau kita kasarnya udah tegur duluan itu nah baru kasarnya kayak membuka gitu. Makanya kalau di Shibuya itu orang jalan itu mau jatuh keruntelan pun biasa aja gitu. Iya betul. Ya kan? Mau atraksi di tengah jalan pun monggo gitu kan. Iya betul. Tapi emang sampai segitunya ya? Berarti? Memang sampai 9 ya kebetulan itu yang saya amati. Kenapa? Jadi karena mereka itu salah satunya memegang prinsip tidak mau mengganggu orang lain. Kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya mengganggu orang lain kan jadi kitanya gimana gitu kan, dan orang lain pun yang merasa terganggu pun jadi Nggak kan nyaman juga. nggak nyaman juga. Jadi mereka salah satunya memegang prinsip tersebut kayak gitu. Tapi bener nggak sih kalau umpamanya di apartemen Jepang itu ada peringatan bahaya kayak gitu, sering nggak sih yang kayak umpamanya kayak earthquake gitu, Ya gempa betul. bumi, sering nggak sih emang? Ya bahkan bukan hanya apartemen saja ya Pak, di sekolah-sekolah pun intinya yang lebih dari satu lantai itu gedungnya itu pasti banyak terdapat kayak bahaya peringatan. Soalnya Jepang kan termasuk salah satu negara yang sering terkena bencana ya Pak. Yes. Bukan hanya gempa bumi, angin topan pun sama. Iya sering. Dan saya selama di sana pun kebetulan cukup sering juga mengalami kayak gitu. Jadi di Jepang itu saat mereka masih dari kecil di sekolah desa itu sudah diajarkan cara evakuasi diri kayak gitu. Tapi setelah itu sifat untuk jutek-juteknya, cuek-cueknya itu tadi masih kebawa kalau saat kejadian kayak begitu? Kalau itu sih saya belum bisa menjawab sepenuhnya ya karena waktu itu Masa bencana ngamatin dulu? Harilah saya gitu kan. saya kebetulan waktu itu selama bencana terjadi nggak sampai separahnya sih. Jadi nggak Sekedarnya aja. jadi Berarti ngarepnya separah-parahnya gitu. enggak juga sih. Jadi bencananya saya juga waktu itu sering mengalami gempa di Jepang, cuman hanya sebentar aja kayak gitu. Jadi nggak sampai harus Mengungsi. ya betul, evakuasi dan mengungsi dan sebagainya. Jadi hanya gempa pun paling meskipun goyangannya cukup besar, paling hanya bertahan sekitar 15 detik, 20 detik. Tapi emang ada loh rumah di Jepang yang memang didesain untuk merasakan gempa. Ya nggak sih? Kalau saya pernah lihat di National Geographic itu ada rumah-rumahan kecil yang memang didesain untuk kita bisa merasakan gempa. Pak Imam mau nggak latihan gempa-gempaan? Nggak usah. Ya asik loh Pak kayaknya Pak. Iya. Ini kan kayak di dalam kardus, kita zaman kecil kita itu kan Pak, kardus di dalam kardus harus digoyang-goyangin kayak sama bapak kita gitu kan. Simulasi gempa mungkin sih. Jadi di Jepang juga banyak tempat-tempat yang kayak khusus untuk ruang simulasi gempa. Jadi pada saat gempa terjadi, kita tahu kira-kira apa saja yang harus dilakukan dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak termasuk salah satu program evakuasi diri juga sih sebenarnya kayak gitu. Tapi masih betah kan di Jepang?
Kalau saya sih betah di Betul. Jepang. Iya. Faktornya apa aja? Faktornya yang pertama karena apa ya? Ada 4 musim itu tadi. Oh, main salju. Jadi es serut dikasih sirup gitu kan. Ya Allah, puasa ya Allah. Iya, kayak 4 musim juga. Terus apa ya, di sana tuh kalau udah mulai masuk musim panas tuh banyak festival. Oh. Mm-mm. Tapi musim panas, bedanya musim panas kita di sini sama musim panas di sana itu bedanya apa? Musim panas di Jepang itu orang Jepang justru Selain festivalnya loh ya. ya. Kayak udaranya kayak gitu. Nah, kalau orang Jepang itu lebih bersyukurnya itu pada saat musim panas. Soalnya kan kasarnya apa ya? Justru pada saat musim panas itu festival rame, gunung pun dibuka gitu kan. Maksudnya boleh didaki. Laut pun boleh kasarnya dipakai buat renang gitu kan. Kolam renang pun dibuka. Jadi kayak gitu. Jadi meskipun kasarnya ini pun jadi musim panas itu lebih hidup. Meskipun dengan cuaca yang ekstrim yang sangat panas gitu kayak gitu. Tapi panasnya lebih daripada Kudus, panasan mana? Lebih kudus. Maaf, lebih panas di Jepang justru. Hah? Ya, Serius? pada saat musim panas. Pada saat saya di Jepang pun suhunya mencapai 42 derajat Wih. Celcius. Kalau di sini maksimal berapa, Pak? Kayaknya 32 kayaknya. 32. Iya, kalau saya cek Google Kita setiap hari berarti kena 32. diskon berarti. Jadi di sana panas banget ya? Panas banget, Pak. Kan pada saat jalan kaki sebentar pun udah gini-gini. Kayak gitu, udah bawa kipas kayak Tapi gitu. kan AC kan nyala terus ya. AC iya, kalau di sekolah dan di apartemen tuh AC pasti selalu nyala. Tapi kalau kayak rumah, kalau Mas Ahmad itu di sana itu nyewa apartemen atau kos Apartemen. atau gimana? Apartemen. Ya? Apartemen. Satu apartemen berarti berapa orang? Saya waktu itu satu apartemen diisi oleh 5 orang. 5 orang. 5 orang rame-rame ya. Rame-rame. Jadi di sana itu nggak ada istilah kayak kita kosan, kontrakan. Semua sistem apartemen bilangnya. Kayak gitu. Apartemen yang bersih semuanya. Dengan segala fasilitas yang udah di dalamnya kayak kulkas mungkin dan gas dan lain sebagainya itu sudah ada kayak gitu. Kalau kotanya Doraemon itu mana sih? Gimana? Kalau kotanya Doraemon itu daerah mana sih? Daerah Tokyo mungkin ya. Tokyo ya. Tuh orangnya di sana tuh. Doraemon. Berarti Tokyo dari tadi kayaknya dia ya. kesini ya kan? Iya, betul. Tokyo ya. Tokyo ya, cuman apa ya, selama saya di Jepang pun nggak pernah kayak aduh eksperimen nih atau penelitian nih kira-kira Doraemon dari mana gitu. Oh kan. gitu. Atau- ya, Nggak pernah? nggak pernah. Gimana? Kenapa? Fokusnya kerja sama belajar aja gitu. Kerja, belajar dan main ke tempat-tempat yang memang saya minat akan hal tersebut. Ke tempatnya apa aja tuh yang udah pernah di sana? Pernah ke Tokyo itu sudah pasti jelas, ke daerah Pasti. Tokyo, lalu ke daerah kalau saya sih Yokohama. Ban. Yokohama. Ban gitu. Iya, Odaiba betul itu. Jadi mengunjungi kota-kota yang besar lah gitu kasarnya itu saya sudah Suzuoka. pernah. Provinsi Suzuoka. Sampai Shizuoka kebetulan saya belum. Nankatsu. Nankatsu? Nankatsu. Kenapa? Enggak, Nankatsu udah pernah nggak? Kotanya Tsubasa. Nankatsu kayaknya nggak ada ya. Kalau setahu saya kayaknya nggak ada Nankatsu. Kalau di film Kapten Tsubasa kan ada yang kotanya Nankatsu. Terus Toho, kesebelasan Toho gitu kan. Itu Oh, kayak apa sih? Atau sekolah sih benernya. Kalau Itu Tsubasa, benernya ada nggak sih? kebetulan saya sih nggak mengikuti waktu Oh, kecil. kamu mengikuti Doraemon? Doraemon mengikuti tapi nggak intens banget. Iya. Chibi Maruko-chan? Itu pun sama nggak terlalu intens Shinchan? juga. Nah kalau Shinchan bisa dibilang. Ya. Ya, Kotanya gimana banyak Shinchan? menikmati. Kalau Shinchan pun saya kurang tahu. Pak, seriusan Pak. Itu di sana yang saya paling pengen cari tahu itu adalah Shinchan itu kotanya di mana. Langsung Anpanman itu kan. Iya, Ya iya. kan, tahu kan kalau Anpanman pasti familiar nggak sih sama Anpanman? Kalau Anpanman ya saya tahu, cuman sama animenya itu tidak terlalu mengikuti. Tapi kalau di Jepang kan memang banyak Iya, marak banyak banget untuk marak banget Anpanman Anpanman, kan. iya, betul, Wah, kenapa di Jepang itu masih ada tapi di dunia itu udah di close untuk kartun Anpanman itu ya? Kalau jujur sih saya itu kurang tahu alasannya pasti apa ya. Cuma mungkin salah satunya Anpanman kan bisa dibilang anime yang cukup lama ya, jadul mungkin kasarnya. Mungkin salah satu itu juga. Kalau yang mungkin lama Anpanman itu. Dako-chan kali. Dako-chan saya nggak tahu kalau Dako-chan. Yang lama itu Dako-chan. Jadi Dako-chan itu bentuknya kayak bulat-bulat, mukanya itu hitam semuanya, matanya itu putih, bibirnya itu monyong, merah.
Seriusan. Itu aja dulu istilah lo mukamu kayak Dako-chan. Dako-chan tuh kayak gimana sih? Akhirnya saya nonton Dako-chan. Ya Allah, ternyata kayak gini hitam gitu kan, kocak gitu kan. Oh iya, kalau saya itu Dako-chan, bahkan saya juga baru pertama kali dengar ada Oh iya? anime Dako-chan. Iya. Sekarang dah. Iya, Oh, betul. berarti saya tua dong. Berarti saya tua saya nggak langsung ya Allah gitu. Tapi emang kan kalau anime di sana memang di masyarakat kan nggak berarti Maksudnya di masyarakat apa, Pak? diperkenalkan kepada masyarakat bahwa ini anime asli dari Jepang atau Oh gitu. iya, betul. Untuk dicintai sama masyarakat lokal sendiri. Iya, betul. Bahkan ada kasarnya ada anime yang benar-benar menggambarkan keseharian di Jepang tuh ada Apa? dan disukai sampai hampir semua kalangan Jepang Apa itu? dengan judul Sazae-sang. Sazae-san. Ya, kayaknya belum pernah dengar ya, Pak ya? Belum. Saya pun belum pernah dengar sampai saya tiba di Jepang. Pak, lain kali Pak searching Bu Putri, Bu operator itu deh Bu tayangin di sini kartunya kayak apa gitu. Ya Iya. Allah ya. Jadi itu Sazae-sang itu benar-benar menggambarkan kehidupan sehari-hari orang Jepang itu digambarkan dalam anime tersebut kayak gitu. Tapi bener sih nggak sih anggapan kalau orang Jepang itu kayak kalau ngomong kayak randa hyperbola sedikit. Jadi apa? Omo gitu kan. Apa omo. Gitu kan sampai Apa kayak begitu. itu? Terus Ya. ada lagi yang kayak Genji ya Pak ya. Genji ya Pak. Genji, wis ngopi ora? Hurra. Bener nggak sih sampai kayak gitu? Kalau sampai itu sih yang saya temui di sana sih nggak ada, bahkan teman-teman saya pun kayak itu. Cuman kalau misalnya kayak kaget, are, nah kayak gitu itu ada. Orok gitu kan. Nah sampai gitu gitu itu ya. ada. Cuma Emang kalau sampai kayak tadi Genji gitu, Gitu. nggak ada. Tapi emang bener nggak sih sekolahnya yang sekolah Jepang ada yang seliar kayak begitu, ada nggak sih? Kalau sepengetahuan Mas Saman. Kalau setahu saya sih nggak ada ya, Pak ya. Semua sih tempat normal dibandingkan dengan yang ada di film anime. Jadi benar-benar sekolah ya sekolah. Sekolah nggak ada yang kayak seliar kayak apa tuh? Sekolahnya apa Pak? Bu, sekolahnya apa tuh namanya? Sekolahnya Genji itu. Oh, saya nggak nonton filmnya, Pak. Jadi nggak Cross tahu. Zero itu loh. Film Cross Zero sekolahnya apa sih? Iya kan? Kalau itu sih kayaknya nggak ada sih kalau saya jamin. Heeh. Bahkan sampai sekarang pun sekolah-sekolah di sana masih benar-benar ya layaknya sekolah mungkin, tapi mereka jam belajarnya lebih panjang. Oh iya benar. Iya, betul. Sampai malam loh. Sampai Iya, jam- betul. Makanya kalau umpamanya kita di Jepang kayak di apa tuh ya Shibuya. Nah di Shibuya ada anak cewek yang masih apa tuh pakai seragam jalan-jalan malam-malam hari itu kan. Iya, betul. Memang kenyataannya memang seperti itu. Memang seperti itu karena jamnya sampai Karena malam jamnya sama ada yang sampai jam 8 malam, ada mungkin 9. sampai jam 9 malam kayak gitu. Bahkan beberapa kalau misalnya ada les tambahan mungkin pulang sampai jam setengah 11 malam. Oh, Kayak gitu, iya. itu bisa begadang itu di Iya. sekolahan itu kan. Makanya di sana porsi hantu untuk berkeliaran itu kurang banget itu kan. Kasihan hantunya gitu kan. Sampai difilmin sampai keluar dari TV gitu kan gitu. Itu Betul, hantu apa betul. tuh? Ring, The Ring ya. The Ring ya? The Ring, ya, betul. Oke deh. Iya. Wah, nice banget itu belajar apa tuh banyak kita ngobrol-ngobrol tentang Jepang gitu Iya, kan. siap. Kapanpun nanti kita Share lagi ya. share lagi. Saya pengen ketemu sama mbaknya yang satunya lagi yang siapa? Ibu Marita. Ibu Marita. Ya, betul. Oh iya, next ini diajak sini Siap, aja lagi. boleh. Kita akan sharing-sharing kepada teman-teman yang sobat cash off yang ada di sana. Oh ya. iya, siap. Bukan sobat ambiar aja. sobat cash off juga ada di sini. Iya, siap. Oke guys. Boleh. Ya. Terima kasih Mas Ahmad. Saya terima kedatangannya. kasih Maaf banyak, diganggu waktunya. Tidak apa-apa, justru saya senang bisa berbagi seperti ini. Siap. Dan saya juga sangat terima kasih bisa diundang Ah. untuk mengobrol di acara Cast of Cash Podcast. off podcast SMK Wisata Terima Karya. kasih banyak. Oke, Iya. terima kasih Mas Terima kasih Ahmad. banyak, Pak. Cash off. Sudah.